teman-teman, kenalin aku Asima Borusyanipar dengan NIM 7203510042 dari Prodi Manajemen Universitas Negeri Medan. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas atau kuis mata kuliah Manajemen Agribisnis yang diampu langsung oleh dosen aku, Bapak Wisnu Raihan Aditya. Nah, di video ini aku akan bahas mengenai permasalahan serta solusi agribisnis yang ada di Indonesia. Selamat menonton! Agribisnis dapat dipandang sebagai suatu sistem pertanian yang memiliki beberapa komponen subsistem, yaitu subsistem usaha tani yang memproduksi bahan baku, subsistem pengolahan hasil pertanian, dan subsistem pemasaran hasil pertanian. Terdapat beberapa permasalahan yang seringkali ditemui dalam manajemen agribisnis. Di antaranya, terdapat pengalihan fungsi lahan, produktivitas mengalami penurunan, kegiatan impor produk pertanian yang semakin meningkat, ketidakberdayaan pemerintah untuk membendung kegiatan impor, kendala dalam teknologi mesin, dan lain-lain. Ini tercermin dalam berbagai persoalan yang ada pada sektor pertanian, seperti masalah perebutan bahan baku untuk kebutuhan pangan dan energi. Jutaan hektar tanah telah beralih fungsi, masalah penggunaan lahan secara sepihak, kurangnya inovasi ide dalam perkembangan infrastruktur agribisnis, kemajuan teknologi yang tidak bisa bersaing dengan negara tetangga, dan lain-lain. Menurut Anda, bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik, kemudian menemukan kesepakatan yang tidak merugikan satu pihak pun, dan menemukan jalan keluar atas banyaknya permasalahan ini, sehingga agribisnis bisa berkembang dengan baik di Indonesia? Nah, menurut saya hal tersebut terjadi karena adanya ketimpangan kepemilikan lahan industri pertanian sehingga pengolahannya kurang optimal. Faktor-faktor lain ada juga seperti sumber daya manusia atau petani rata-rata di Indonesia dengan usia lanjut yang memiliki pemahaman serta pendidikan yang tidak cukup tinggi. Jadi ilmunya tidak cukup untuk mengelola lahan dengan baik. Lalu yang kedua itu ada faktor teknologi. Teknologi di Indonesia kurang maju, kita tahu nih semua. Jadi menurut saya, proses dari penggarapan lahan dari petani-petani itu masih menggunakan cara-cara tradisional, sehingga biaya yang dimakan banyak tetapi hasilnya kurang optimal. Nah, yang ketiga itu ada faktor perguruan tinggi atau pendidikan. Nah, balik lagi nih ke faktor yang pertama, usia lanjut dan perguruan tinggi atau pendidikan yang kurang di bidang tersebut. Menurut saya, agar persoalan tersebut tidak terjadi lagi, yang pertama dan utama menurut saya itu adalah pemerintah ikut memeluk para petani agar dapat bekerja dengan baik, seperti melakukan sosialisasi atau meningkatkan pendidikan di daerah-daerah pelosok daerah. Nah, kita tahu nih pertanian itu kan ada di pelosok-pelosok desa nih. Jadi lebih bagusnya nih kalau pemerintah memeluk petani-petani yang ada di pelosok desa untuk dapat mengelola dengan baik pertaniannya. Dan yang kedua itu ada pembangunan di desa-desa, pembangunan untuk para petani, bantuan pembangunan, bantuan sosial untuk mengelola tanaman atau pertanian mereka itu cukup efektif untuk dijadikan solusi agar tidak adanya pengalihfungsian lahan untuk dari petani-petani kepada yang lain-lain gitu. Terus itu yang ketiga itu ada perkembangan teknologi. Tentu dengan teknologi semua akan dibuat dengan mudah, apalagi pertanian nih. Menggunakan teknologi kita akan lebih menghasilkan banyak, hasilnya akan lebih banyak, lalu dengan waktu yang singkat. Jadi dapat meningkatkan pendapatan petani maupun negara gitu.
Agribisnis mudah diucapkan namun sulit direalisasikan. Idealnya, agribisnis dijadikan patokan untuk kesejahteraan petani yang merupakan senjata yang ampuh untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Agribisnis merupakan konsep terpadu dalam upaya peningkatan produksi pertanian, baik pangan, perkebunan, hortikultural, perikanan, dan peternakan. Namun dalam penerapannya ditentukan beberapa kendala seperti masih rendahnya kualitas SDM, lemahnya manajemen, terbatasnya modal pembiayaan untuk meningkatkan produksi, ketidakpastian harga jual dari harga panen, serta pola usaha tani yang terpencar dalam skala yang kecil. Bagaimanapun, konsep agribisnis merupakan pengembangan lebih lanjut dari usaha tani tradisional. Maka sumber daya manusia atau SDM yang terlibat di dalamnya harus berkembang lebih lanjut. Kenyataannya, sebagian besar SDM pertanian tingkat pendidikannya masih rendah, sehingga sulit untuk mengadopsi dan menginovasi pola baru yang akan diterapkan. Padahal dalam agribisnis berbagai inovasi teknologi ilmu sosial dan ekonomi terus-menerus diaplikasikan. Menurut Anda, bagaimana mengatasi permasalahan SDM ini agar kegiatan agribisnis di Indonesia bisa lebih optimal lagi dan mampu bersaing dengan negara tetangga lainnya? Nah, untuk persoalan yang kedua nih, gimana nih kita ningkatin kualitas SDM biar lebih maju lagi, biar nggak kalah sama tetangga-tetangga lain, negara tetangga lain gitu ya. Menurut aku, kita itu bisa lihat kualitas SDM-nya itu bagus atau enggak dari produktivitas dan kreativitas dari penduduk tersebut atau sumber daya manusia tersebut. Nah, di Indonesia para penduduk atau sumber daya manusia cenderung menjadi konsumen daripada produsen. Nah, kita ini lebih banyak menikmati nih daripada membuat gitu. Jadi menurut aku itu yang pertama, gimana cara mengatasi atau bagaimana cara meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Yang pertama itu ada, tentu yang utama dan pertama itu adalah peran pemerintah serta kemauan dari SDM tersebut. Nah, itu kita bisa lihat diperlukannya itu adanya pemerataan teknologi-teknologi maupun yang sama gitu, ya entah itu di kota bahkan untuk di pedesaan, di pelosok-pelosok perbatasan Indonesia gitu. Yang pertama itu menurut aku ya itu pemerataan teknologi, terus itu uh, meningkatkan kualitas pendidikan gitu. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara apa nih? Nah, kita bisa lihat atau kita bisa lakuin dengan cara meningkatkan fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil. Gimana caranya? Nah, pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan harus mulai memperhatikan dari setiap sudut desa bagaimana fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah, untuk melengkapi fasilitas di daerah-daerah terpencil. Pemerintah dapat mengirimkan tenaga kerja atau tenaga pengajar yang kompetitif dan memiliki kualifikasi yang baik, yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan gitu. Sehingga kualitas SDM juga akan meningkat. Tidak hanya itu, selain itu pemerintah juga harus meningkatkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk sekolah-sekolah gitu. Seperti apa? Seperti proyektor, mungkin laptop, mungkin gitu. Berbagai kendala dalam agribisnis selayaknya bisa diatasi. Untuk itu diperlukan adanya koordinasi lintas sektoral, baik antara Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, atau koperasi usaha kecil dan menengah. Begitu pula dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang terkait, serta dunia usaha nasional. Indonesia hanya bisa bangkit secara ekonomi jika sektor pertanian terlebih dahulu dibenahi. Tentu saja dengan konsep agribisnis yang memadukan manajemen dan teknologi pertanian paling mutakhir, dengan tingkat mengutamakan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Menurut Anda, bagaimana metode atau konsep program yang bisa dibuat untuk para petani Indonesia agar kehidupan mereka bisa lebih baik dari semua sisi dan aspek? Karena para petani Indonesia termasuk salah satu pahlawan devisa negara yang kurang diperhatikan dari dulu hingga sekarang. Nah, untuk persoalan yang ketiga itu bagaimana agar taraf hidup atau kualitas hidup petani itu semakin baik dari semua sisi, dari semua aspek.
metode apa nih yang bisa dibuat. Menurut aku itu yang pertama itu ada semua, of course semua tentang peran pemerintah. Menurut aku yang pertama itu adalah pemerintah dapat melakukan sosialisasi atau menyelenggarakan sosialisasi mengenai bagaimana cara pengolahan dari lahan pertanian agar dapat menghasilkan hasil panen yang cukup baik. Lalu pemerintah menyediakan teknologi yang baik untuk digunakan para petani sehingga dapat menghasilkan bahan baku atau hasil panen yang bagus juga. Terus itu yang ketiga menurut aku itu adanya peran pemerintah sebagai distributor untuk menyalurkan hasil panen dari hasil pertanian ini agar apa? Agar pihak ketiga atau dari produsen ke distributor 1, distributor 2, distributor 3, lalu ke konsumen. Nah, agar apa? Agar tidak ada distributor kedua, distributor ketiga. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena jika gini, kita tahu nih, petani kasih ke distributor 1 dengan harga yang ya murah lah gitu. Sedangkan nanti saat tiba di konsumen tentu harganya akan melonjak tinggi gitu. Jadi menurut aku peran pemerintah di sini sebagai distributor sangat dibutuhkan sebagai pihak kedua, tangan kedua dari petani gitu untuk menyalurkannya kepada konsumen. Menurut aku solusi yang keempat untuk menaikkan taraf hidup dari petani itu adalah petani dapat mengakses semuanya, mulai dari bagaimana pasar, bagaimana permodalan, ya dibuat atau akses-akses seperti itulah agar dapat petani lebih belajar lagi atau dapat mengetahui bagaimana kondisi pasar yang sekarang gitu. Terima kasih. Nah, dari 3 permasalahan serta solusi-solusi yang udah aku kasih tadi, dapat kita simpulkan bidang agribisnis dapat maju jika pemerintah dan oknum-oknum yang melakukan atau perusahaan organisasi yang bergerak di bidang agribisnis seperti petani atau peternak serta perguruan tinggi sebagai salah satu peningkat kualitas SDM dapat saling berpelukan atau berkolaborasi dengan cara melakukan fungsinya masing-masing sehingga tidak ada yang dirugikan dan saling menguntungkan gitu. Nah, sekian video yang udah aku paparin, semoga bermanfaat dan maaf jika terdapat kesalahan kata maupun kalimat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.